Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai biofarmasi paru, bagian sistemik. Berikut merupakan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Cindy Astri Nainggolan dengan NIM 119260038. Yang kedua ada Ayu Regita Cahyani si Mamora dengan NIM 119260102. Yang ketiga ada Istika Gista Indriani dengan NIM 119260106. Yang keempat ada saya sendiri, Ines Aprilia dengan NIM 119260149. Yang kelima ada Toti Putra Bagaskara dengan NIM 119260113. Dan yang terakhir ada Sabita Hanindia dengan NIM 119260017. Ini merupakan topik yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada obat yang bisa dihantarkan, yang kedua rasional pembuatan sediaan, yang ketiga ada faktor yang berpengaruh pada pembuatan obat, yang keempat ada spesifikasi faktor yang mempengaruhi pembuatan obat, yang kelima ada evaluasi sediaan, yang keenam ada formula dan cara pembuatan sediaan, yang ketujuh ada proses biofarmasi dan mekanisme absorpsi sediaan, dan yang terakhir ada persyaratan regulasi. Untuk materi yang pertama akan langsung dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, untuk yang poin pertama adalah obat yang bisa dihantarkan. Di antaranya ada bronkodilator, beta-2 adrenergic, contohnya ada salbutamol, salmeterol, dan lain-lain. Kemudian ada bronkodilator antikolinergik, contohnya ipratropium, kemudian tiotropium bromide. Kemudian ada juga mast cell stabilizer, contohnya sodium kromoglikat, dan juga neodokromil sodium. Serta yang terakhir ada kortikosteroid, contohnya beclomethasone, budesonide, dan juga fluticasone. Kemudian untuk poin kedua yaitu rasionalisasi pembuatan sediaan. Untuk rasionalisasi pembuatan sediaan ini prinsipnya adalah menekan sekecil mungkin kontaminasi mikroba dan partikulat di dalam kondisi ruangan terkendali. Nah, menurut CPOB tahun 2018, metode pembuatan dari sediaan aerosol ini diantaranya ada proses pengisian ganda atau dengan tekanan dan juga ada proses pengisian tunggal atau pengisian dingin. Nah, di mana yang membedakan adalah pada metode pengisian ganda terlebih dahulu dilakukan dengan pengisian suspensi bahan berkhasiat di dalam propelan bertitik didih tinggi. Kemudian melalui katup diisikan propelan lain yang bertitik didih rendah, baru kemudian dijaga suhunya pada suhu yang rendah untuk mengurangi kehilangan akibat penguapan. Nah, kemudian untuk proses pengisian tunggal ini sendiri hanya dilakukan satu kali pengisian ke dalam wadah, yang dimana sebelumnya campuran bahan dan propelan keduanya dijaga pada tekanan tinggi atau pada suhu rendah kedua-duanya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pada pembuatan sediaan. Ada zat aktif, formulasi, metode pembuatan, dan fisiologi paru-paru. Dan untuk zat aktifnya sendiri yang kita gunakan yaitu salbutamol dengan nama latin albuterol dengan berat molekul 576,7, titik leleh 180 derajat Celcius dengan titik didih 433,5 derajat Celcius. Di mana pemberiannya sendiri serbuk putih atau habel putih, serbuk kristal putih atau hampir putih. Dengan kelarutan, mudah larut dalam air, suka larut dalam etanol, kloroform, dan eter. Sedikit larut dalam alkohol, sangat sedikit larut dalam metilen klorida. Dengan pH 3,4 sampai dengan 5.
Stabilitasnya sendiri yaitu dalam larutan dapat fosfat berkurang dengan meningkatkan pH di atas 6,9, di mana khasiatnya sendiri yaitu obat asma dan bronkitis kronis. Selanjutnya, formulasi, di mana bentuk sediaannya sendiri itu inhalasi berbasis suspensi, dan yang kedua yaitu excipientnya terdiri dari etil alkohol, asam oleat, dan etil oleat. Untuk metode pembuatannya sendiri yaitu menggunakan metode pengisian tekanan. Fisiologi paru-paru, di mana paru-paru sendiri merupakan tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, di mana terdapat dua mekanisme pernapasan. Yang pertama inspirasi, yaitu menarik napas, proses aktif yang diselenggarakan kerja otot, menarikan napas dari luar ke dalam paru-paru. Yang kedua itu ekspirasi, di mana udara dipaksa keluar oleh pengenduran otot, dan karena paru-paru kempis kembali yang disebabkan sifat elastis paru-paru itu, gerakan ini adalah proses pasif. Kemudian dilapisi membran serosa rangkap buah, yaitu pleura, di mana pleuranya sendiri ada pleura visceralis, erat melapisi paru-paru, masuk ke dalam viscera, dan dengan demikian memisahkan lobus satu dari yang lain. Kemudian ada pleura parietalis, membran ini kemudian merupakan membran yang melipat antara pleura visceralis di sebelah tampuk paru-paru. Pleura yang melapisi iga-iga disebut dengan pleura costalis, dan ada juga pleura yang menutupi diafragma disebut dengan pleura diafragmatika. Dan yang terakhir adalah pleura cervicalis, yaitu pleura yang terletak di leher. Selanjutnya, paru-paru ditutupi oleh lapisan epitelium, di mana lapisan epitelium sendiri ini mempunyai peran penting dalam memelihara saluran udara dari yang menuju alveolus. Epitelium tersebut merupakan pusat pertahanan paru-paru terhadap patogen dan partikel-partikel yang terinhalasi dari lingkungan, yang mana dengan kombinasi dan fungsi dari sel sarkotroid dan sel bersilia akan dapat memelihara efisien kebersihan mukosilita serta berbagai proses pertahanan tubuh host yang lain. Berikut merupakan spesifikasi faktor yang mempengaruhi pembuatan obat. Berikut merupakan merupakan zat aktif di mana organoleptisnya itu serbuk hablut putih, serbuk kristal putih, atau hammer putih. Nah, kelarutannya itu dia agak suka larut dalam air, larut dalam etanol, kelarutannya itu 1 dalam 70 bagian air dan 1 dalam 25 bagian etanol dan sedikit larut dalam eter. Untuk pH-nya itu sendiri, pH salbutamol yang kita gunakan itu adalah stabilnya itu pada 3,5. Nah, ini merupakan zat aktifnya tadi, berat molekul yang disarankan yaitu 239,31 gram per molekul, dan titik leburnya itu sendiri yang disarankan yaitu sebesar 156 derajat Celcius. Ini merupakan titik-titik khusus yang perlu kita perhatikan pada saat metode pembuatan. Itu di pertama ada suhunya. Suhunya itu harus dipertahankan pada suhu 20 sampai 22 derajat agar sediaan tetap stabil. Yang kedua itu kelembapannya juga tidak boleh lebih dari 40% agar tetap stabil juga. Nah, yang terakhir itu mengenai tingkat penguapannya. Nah, tingkat penguapannya ini harus menguap pada kurang lebih 30 detik agar menghasilkan tingkat penguapan yang sangat baik. Apabila dia menguap dalam 30 sampai 60 detik, dia dinilai sediaannya itu baik. Dan kalau misalnya lebih dari 1 menit, itu dia dinilainya buruk. Untuk selanjutnya adalah evaluasi sediaan. Evaluasi yang pertama yaitu sifat aliran. Sifat aliran ini digunakan metode kerucut ketinggian untuk memeriksa sifat aliran formulasi. Selanjutnya digunakan corong kaca dengan diameter
dalam 5 mm dipasang pada ketinggian 2,5 cm. Selanjutnya adalah evaluasi analisis ukuran partikel yang ditentukan dengan teknik difraksi laser menggunakan Malvern 2000 SM. Ukurannya itu tidak lebih dari 1-5 mikron. Dan yang ketiga ada evaluasi efisiensi jebakan. Dihitung dengan memperkirakan jumlah obat yang tidak terperangkap dengan sentrifugasi pada 25.000 rpm selama 30 menit. Supernatan yang diperoleh diuji secara spektrofotometri pada 246 nanometer. Dan di sini ada rumusnya, bisa dilihat pada slide. Next. Selanjutnya ada evaluasi derajat semprotan. Jadi derajat semprotan ini merupakan angka yang menunjukkan jumlah bobot isi aerosol yang disemprotkan dalam satuan waktu tertentu atau dalam detik. Caranya itu dipilih tidak kurang dari 4 wadah dan bisa dilakukan dengan menekan aktuator pada masing-masing wadah. Lalu ditimbang dan dicelupkan ke dalam penangas air yang menggunakan suhu 25 derajat Celcius sampai tekanan tetap, lalu dikeluarkan dan dikeringkan, kemudian ditimbang kembali masing-masing wadah tersebut. Lalu dilakukan pengulangan percobaan hingga 3 kali, serta dihitung derajat semprotan rata-rata pada masing-masing wadah dalam gram per detik. Selanjutnya ada evaluasi uji tekanan. Uji tekanan ini yang pertamanya dipilih tidak kurang dari 4 wadah, lalu dilepaskan tutup dan dicelupkan ke dalam penangas air pada suhu 25 derajat Celcius, kemudian dikeluarkan wadah dari penangas air dan dilepaskan aktuator dan dikeringkan, lalu diukur tekanannya dan dibaca juga tekanan dalam wadah pada alat pengukur tekanan. Dan yang terakhir ada evaluasi uji kebocoran yang dilakukan dengan menggunakan 12 wadah, lalu ditimbang satu persatu atau dicatat bobotnya dengan simbol W1, lalu didiamkan dalam posisi tegak selama 3 hari, kemudian ditimbang kembali dan dicatat bobotnya dengan simbol W2, kemudian dihitung waktu percobaan dan dicatat waktunya dalam jam. Kemudian dihitung derajat kebocorannya atau DKB. Berikut merupakan rumus yang digunakan. Selanjutnya, formula dan cara pembuatan sediaan. Next. Di mana formulanya itu terdiri dari salbutamol yang merupakan sebagai zat aktif, yang kedua etil alkohol sebagai konsolven dengan kisaran 1-3 ml, yang ketiga asam oleat dan etil oleat sebagai surfaktan. Next. Cara pembuatannya itu yang pertama dilakukan pengembangan formulasi larutan MDI. Pada formulasi larutan berbagai surfaktan dicampur dengan gelas kimia yang mengandung metanol. Di mana dilakukan pengembangan formulasi larutan MDI ini untuk mendapatkan larutan obat yang jernih dalam propelan. Pada formulasi larutan berbagai surfaktan dicampur untuk memberikan nilai HLB yang tepat. Propelan dipilih untuk memberikan tekanan uap yang diinginkan, karakteristik semprotan, dan distribusi ukuran partikel. Selanjutnya dimasukkan ke dalam labut takar 100 ml yang berisi 10 ml larutan NaOH 0,1N, di mana volume dibuat hingga tanda 100 ml menggunakan metanol dan absorbansi larutan yang dihasilkan. Konsentrasi yang dihasilkan tersebut sebesar 10 gram per mililiter, dan absorbansi larutan yang dihasilkan itu diukur pada 246 nanometer, di mana ini merupakan pengukuran yang pertama. Selanjutnya itu untuk sisa, isi labu ukur 0,5 ml, lalu ditambahkan HCl, dan absorbansi yang diukur kembali pada 246 nanometer, dan ini merupakan pengukuran yang kedua. Dilakukan selanjutnya pembacaan bersih, diperoleh dengan cara mengurangkan pengukuran yang kedua dengan pengukuran yang pertama. Selanjutnya, larutan standar dibuat dengan menimbang kira-kira 50 mg salbutamol standar dalam labu ukur 100 ml yang berisi 10 ml NaOH 0,1N. Volume dibuat dengan menggunakan metanol.
Dari larutan yang dihasilkan, diambil 2 ml aliquot dan diencerkan dengan 100 ml dengan metanol dan diukur absorbansinya pada 246 nanometer dan ini merupakan pengukuran yang pertama. Selanjutnya, sisa larutan tersebut dengan 0,5 kekentalan HCl ditambahkan dan absorbansi diukur kembali pada 246 nanometer. Ini merupakan pengukuran yang kedua. Dilakukan pengembangan formulasi larutan MD. Selanjutnya itu kemanjuran terapi MDI ini ditentukan oleh jumlah obat yang disimpan di paru-paru dengan mengukur fraksi terhirup bersih menggunakan impinger tahap kembar, di mana aparatur suatu peralatan yang menurut saluran pernapasan dalam hal pengendapan partikel itu terdiri dari 2 tahap reservoir, yaitu tahap yang pertama itu tingkat obat disimpan di daerah orofaringeal dan tidak tersedia untuk deposisi paru-paru. Dan tahap yang kedua yaitu tingkat deposisi obat di paru-paru disebut sebagai fraksi terhirup bersih. Kedua ruang pengumpul diisi dengan air suling. Tahap yang pertama itu 7 ml dan tahap yang kedua itu 30 ml. Next. Selanjutnya, proses biofarmasi dan mekanisme absorpsi aerosol. Biofarmasi sediaan aerosol dalam sistem saluran pernapasan dapat melalui 4 proses. Yang pertama itu inhalasi dan transfer, yang kedua deposisi tetesan aerosol, yang ketiga retensi dan pembersihan, dan yang keempat absorpsi atau penyerapan. Next. Proses yang pertama yaitu inhalasi dan transfer. Aerosol memulai perjalanan dari alat generator sampai titik fiksasinya di epitel pernapasan. Mula-mula tetesan aerosol mencapai cavum buccalis, lalu kemudian menuju trakea, bronkus, bronchiolus, kanal alveoli, dan terakhir menuju alveoli paru. Faktor yang mempengaruhi proses ini adalah ukuran globul partikel, cara bernapas dan kecepatan aliran udara, jenis aliran udara, kelembapan, dan temperatur serta tekanan. Next. Yang kedua, deposisi tetesan aerosol. Partikel aerosol ditahan oleh epitel bronkoalveoli, jadi hanya sebagian partikel yang diteruskan, sedangkan bagian lain ada yang tertolak. Mekanisme yang berperan penting dalam deposisi ini adalah impaksi inersia, sedimentasi, difusi, intersepsi, dan presipitasi elektrostatik. Faktor yang mempengaruhi deposisi tetesan aerosol yang pertama itu anatomi dan fisiologi saluran pernapasan. Jadi semakin dalam saluran, ukurannya akan semakin kecil dan semakin banyak jumlah cabang dan sudutnya. Yang kedua, sifat fisikokimia partikel seperti ukuran partikel, muatan, bobot jenis dari globul atau partikel, dan medium gas yang digunakan. Yang ketiga yaitu retensi dan pembersihan. Partikel akan tertahan di permukaan tempat depo setelah zat aktif yang dihirup dari tempat depo tertangkap, lalu kemudian akan dibersihkan oleh mukosilia di mana lama pembersihan sekitar 100 jam. Jadi 30-40% akan dikeluarkan pada 24 jam pertama. Mekanisme pembersihan aerosol untuk aerosol larut air itu melalui absorpsi oleh membran mukosa, sedangkan untuk aerosol yang tidak larut air tergantung dari tempat deposisinya. Jadi pembersihan pada saluran pernapasan bagian atas lebih cepat daripada bagian bawah. Proses yang terakhir yaitu absorpsi atau penyerapan. Absorpsi obat melalui paru dapat terjadi pada hidung, bronkus, dan alveoli. Pada tahap penyerapan ini, sebagian bahan yang diserap dalam bentuk aerosol akan terikat dalam saluran napas dan selanjutnya diserap oleh mukosa saluran. Jadi obat harus larut dan mampu berdifusi melalui mukosa. Singkatnya itu proses perjalanan aerosol yaitu partikel akan tersuspensi ke gas di bronchiolus dengan ukuran partikel 3-5 mikrometer, kemudian akan terus masuk ke dalam alveoli karena di alveoli terdapat banyak kapiler pembuluh darah, sehingga partikel atau globul tersebut itu berdifusi ke cairan alveoli dan akan menembus membran dari dalam alveoli ke pembuluh darah. Selanjutnya, zat aktif akan menempel pada reseptor dan terjadilah efek yang bersifat sistemik.
Next. Kemudian mekanisme absorpsi aerosol. Jadi mekanisme absorpsi aerosol itu dapat terjadi melalui 3 jalur, yakni transseluler, paraseluler, dan transitosis. Untuk jalur transseluler ini bertanggung jawab untuk penyerapan sebagian besar obat melalui paru, yaitu sekitar lebih dari 90%. Sedangkan jalur paraseluler, molekul obat melintasi epitel melalui ruang antar sel di antara sel-sel epitel. Dan terakhir jalur transitosis, di mana jalur ini tuh melibatkan pembentukan vesikel di membran plasma seluler yang akhirnya memisahkan diri sebagai vesikel yang mengelilingi partikel yang ada di dalamnya. Untuk selanjutnya ada persyaratan regulasi. Persyaratan regulasi sediaan aerosol ini berpedoman pada Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kepala BPOM Nomor HK 031312128195 tentang 2012 tahun 2012 tentang penerapan pedoman cara pembuatan obat yang baik. Yang pertama ada prinsipnya. Pembuatan aerosol ini dilakukan dalam kondisi yang dapat menekan sekecil mungkin pencemaran mikroba dan partikulat di dalam kondisi ruangan terkendali, misalnya suhu dan kelembapan rendah. Lalu ada metode pembuatan dan pengisiannya. Yang pertama ada proses pengisian ganda atau pengisian dengan tekanan, dan yang kedua ada proses pengisian tunggal atau pengisian dingin. Penjelasan metode dan pengisian ini sudah dijelaskan pada slide rasional pembuatan sediaan. Next. Selanjutnya ada bangunan, fasilitas, dan peralatan untuk sediaan aerosol ini. Yang pertama ada pembuatan dan pengisian dilakukan dengan sistem tertutup. Kedua, jika produk atau komponen yang bersih terpapar udara, maka udara yang masuk ke dalam ruangan hendaklah disaring serta memenuhi persyaratan kelas kebersihan D, dan jalan masuk ke ruangan hendaklah melalui ruang penyangga. Yang ketiga, suhu dan kelembapan ruang pembuatan dan pengisian dikendalikan sedemikian rupa untuk mencegah kondensasi dan penguapan propelan. Yang keempat, jika berat jenis propelan yang digunakan lebih besar dari udara, hendaklah disediakan penghisap udara di dekat lantai. Dan yang kelima, hendaklah berhati-hati jika menggunakan propelan yang mudah terbakar untuk mencegah ledakan api, serta hendaklah tersedia di ruangan dan peralatan yang tahan ledakan. Untuk produksi dan pengawasan mutunya itu yang pertama ada konstruksi katup aerosol tertutup kompleks sehingga spesifikasi pengambilan sampel dan pengujian hendaklah disesuaikan. Maka dari itu sangatlah penting untuk dilakukan audit sistem pemastian mutu terhadap produsen katup. Yang kedua ada katup aerosol berperan penting untuk mendapatkan bentuk aerosol dan dosis yang tepat, oleh karena itu hendaklah divalidasi. Yang ketiga ada wadah dan katup hendaklah dibersihkan untuk memastikan tidak ada sisa cemaran seperti bahan pembantu operasional ataupun cemaran mikroba. Yang keempat ada wadah dan katup yang telah dibersihkan selalu disimpan di dalam wadah yang bersih dan tertutup dan selalu dicegah terhadap pencemaran selama penanganan selanjutnya. Yang kelima ada seluruh propelan atau bentuk cair atau gas hendaklah disaring untuk menghilangkan partikel yang lebih besar dari 0,2 mikron. Selanjutnya, poin ke-6, hendaklah dijaga agar suspensi selalu homogen sejak dari awal hingga selesai proses pengisian. Yang poin ke-7, untuk mencegah kebesaran masuk ke dalam produk, ujung saluran pengisian hendaklah selalu dibilas dengan gas nitrogen kering atau udara kering atau tindakan lainnya. Yang poin ke-8, tangki dan alat lain hendaklah dibersihkan sesuai prosedur pembersihan yang telah divalidasi untuk memastikan bebas dari cemaran. Selanjutnya, hanya tangki serta alat yang bersih dan kering yang boleh digunakan. Kemudian tiap wadah yang terisi hendaklah diperiksa terhadap kebocoran. Nah, ini ada uji kebocoran. Uji kebocoran ini untuk mencegah cemaran mikroba atau sisa kelembapan. Kemudian ada uji fungsi katup hendaklah dilakukan terhadap tiap wadah terisi setelah disimpan dalam waktu tertentu. Jika dilakukan proses pengisian ganda, perlu dipastikan bahwa kedua pengisian menghasilkan
memberikan berat yang benar untuk memperoleh komposisi yang benar juga. Untuk tujuan ini, pemeriksaan berat 100% pada tiap tahap yang sangat dianjurkan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.